Hai, welcome to Tricast, Trimedia Podcast. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ketua OSIS SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Siapa lagi sih kalau bukan Mili Otolomo? Hai. Nah jadi dengar-dengar nih baru pulang dari program Duta SMA. Gimana nih perasaannya? Kalau misalnya tentang Duta SMA ya pasti seneng banget lah ya, karena to be chosen dari bukan beberapa tapi banyak banget siswa di seluruh Indonesia. Bisa jadi salah satu representasi buat Provinsi Gorontalo, itu seneng banget lah ya. Pasti kayak nggak ada lagi lah yang bisa dibilang selain beyond proud sama seneng banget. Iyalah gila. By the way, gimana sih awal-awal bisa tahu info tentang Duta, terus abis itu bisa ada di titik ini gitu? Oke, sure. Mungkin kita bilangnya ceritanya dari Duta SMA aja dulu kali ya. Itu ada unique story nih sebenarnya, ada fun fact sebenarnya pas di Duta SMA. Nah, pas hari kan ini Duta SMA tuh sebenarnya kita baru angkatan kedua ya. Ini baru banget yang kedua kalinya program direktorat buat adain Duta SMA. Nah, yang pertama kali itu kenapa aku nggak ikut? Karena aku ketinggalan info. Nah, pas teman-teman aku tanya kan, pas Duta SMA yang pertama tuh udah selesai, teman-teman aku tanya kayak, Mil kenapa nggak ikut Duta SMA gitu, kenapa nggak daftar? Nah, di situ aku bertahu kayak, hah, ini Duta SMA ngapain gitu, emang apa nih gitu. Nah, makanya dari situ aku mulai pantau lah Instagram direktorat gitu, mulai pantau sosial media dan lain-lain. Makanya pas udah yang di tahun kedua kemarin, pas udah ada, aku gercep banget, satset langsung ngurusin berkas pendaftaran, langsung ngurusin ini itu. Nah, tapi aku tuh sebenarnya bisa dibilang kayak dapet apa ya? Mungkin lebih dapat informasi lebih cepat gitu daripada teman-teman aku. Karena fun story-nya adalah ini aku tiba-tiba dapet nomor yang bener-bener aku nggak save, tiba-tiba ngasih nih dokumen tentang juknisnya gitu, juknis online PDF-nya tentang gimana cara daftar itu, terus administrasinya gimana. Terus dia bilang di chat nih, dia langsung bilang gitu kayak, Mili kamu harus daftar ini, aku ngarep banget buat kamu jadi representasi nanti. Nah, di situ aku bingung kan, loh ini siapa gitu, kok baik banget sih mau share informasi kayak gini gitu kan. Nah, tapi sayangnya itu aku di situ agak astagfirullah banget ya, pokoknya sangat jahat lah, ada pikiran waktu itu kayak aku bakal keep informasi ini sendiri gitu. Sempat aku kepikiran buat kayak aku nggak mau lah ngasih kesempatan ini buat teman-teman aku, buat adik kelas aku nggak mau gitu. Aku pengen banget jadi Duta SMA and I want to keep this information by myself aja. Terus aku ditambah lagi, aku nanya kan ke teman-teman aku gitu kayak, gimana ya menurut kamu, gimana? Maksudnya tuh kayak aku yang duluan selesai berkasnya semua, aku aja yang dapat informasinya, supaya aku aja nih yang dapat bigger chance buat jadi Duta SMA gitu. Pas aku nanya teman-teman aku, mereka juga bilang gitu, ya terserah kamu gitu. Justru itu menurutku makin menambah, aku ngerasa kayak ya udahlah, gas aja nih, kayak kok nggak ada yang marah, kok nggak ada yang kayak jangan Mil, jangan gitu, jahat banget. Tapi di situ alhamdulillah aku mikir gitu kayak rezeki udah ada yang atur gitu. Tugasku apalagi sebagai ketua OSIS kayak cruel banget ya, egois banget kalau informasi yang kayak gini disimpan sendiri gitu. Makanya akhirnya aku bertekad, apapun hasilnya nanti, yang penting aku udah usaha, rezeki udah ada yang atur. Makanya aku umumin gitu pas di MPLS waktu itu. Ada siswa-siswa baru, aku share di grup OSIS gitu ya, kayak guys ini ada kesempatan nih Duta SMA event nasional, mungkin kalian yang mau ikut, aku bantu. Sampai waktu itu aku buatin grup, aku ajak Eka dan teman-teman yang lain, hanya 5 orang gitu. Jadi gitu aku dapat informasi tentang Duta SMA. Oke, seru banget ya dengarannya. Terus gimana sih pas perasaannya? Ini tuh mau ngikut kan, banyak saingan pastinya. Awal-awal tuh pasti ada pesimis nggak? Sebenarnya kalau aku tuh tipe orang yang kayak aku nggak peduli sama lawan aku gitu. Pokoknya aku ngasih yang terbaik. Terserah lawan aku mau lebih keren, mau lebih yang kayak bagus, prestasinya lebih banyak, prestasinya lebih bergengsi dan lain-lain, I don't care gitu. Yang penting aku udah ngasih yang terbaik. Waktu itu kan bahkan teman-teman aku, relasi-relasi teman-teman Ketos itu banyak banget gitu yang ikut kan. Nah, di situ kan nginget juga, kayak lihat juga, tahu juga gimana prestasi mereka. Kayak ada yang jadi ini, jadi itu, ada yang udah lebih banyak pengalamannya sebelumnya. Tapi kembali lagi gitu, prinsip aku dalam hidup adalah apa yang Tuhan udah kasih ke kamu, then it must be the best dong, gitu. Kan
pas pemilihan itu pastinya dia ada seleksi dulu dong. Iya, Kira-kira benar. visi misinya apa sih? Boleh nggak sih dibuka? Oke, sebenarnya Visi-misi. guys, kalau buat jadi duta SMA tuh nggak yang sevisi misi jadi cetos, no, Oke. absolutely no. Itu aku jelasin sedikit aja lah ya buat duta SMA-nya. Itu kita kurang lebih ada 2 sampai 3 kali Tiga kali tahap tes. lah gitu seleksi. Yang pertama administrasi, itu berkas-berkas, bla bla bla, persetujuan dari sekolah, gini. Terus pas selesai administrasi ada pengumuman. Aku pikir sebenarnya semuanya bakal diterima, tapi surprisingly enggak guys. Ada temen aku yang gak lolos tahap administrasi. Jadi di situ aku kayak, wah serius bener nih direktorat gitu kan, serius banget nih duta SMA. Terus ternyata aku lolos. Nah di situ juga ada fun fact kak. Gini, itu kita cara ngeceknya tuh kita harus masukin NISN kan. Sedangkan NISN aku 00 bla 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 gitu. Pas aku masukin, kata sistemnya data tidak ditemukan. Waduh. Aku di situ kayak, loh, panik nih. bentar nih. Pas aku tanya temen aku kan, gimana sih tampilannya kalau nggak lolos tuh gimana sih? Nah, ini tertulis kalau nggak salah, mohon maaf gitu, kamu tidak lolos seleksi bla 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 bla. Terus aku lihat yang lolos, berselamat gitu, kamu lolos ke tahap selanjutnya. Tapi punya aku data tidak ditemukan. Kayak, loh, ini gimana nih ceritanya, kayak agak Takage. agak sotakage. Sotakage. Agak surprise dikit guys waktu itu. Mau speechless banget ya. Udah kayak antara ambang pesimis sama masih optimis. Oke. Terus aku akhirnya aku konfir lagi tuh ke kontak personnya direktorat. Kan kebetulan ada waktu itu dicantumin. Terus dia nanya, kamu namanya dari mana, sekolahnya dari mana. Ternyata waktu aku masukin NISN di berkas itu, aku nggak pakai 00-nya, jadi langsung 6, misalnya kayak 65 bla 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 nggak gitu. pakai nol. Ternyata pas aku masukin NISN-nya walaupun salah gitu, ternyata selamat, Anda lolos tahap administrasi gitu. Ya ampun, beruntung banget dong. Ya benar, seneng banget sih waktu itu. Terus masuk lagi setelah tahap administrasi, akhirnya kita masukkan ke tahap seleksi berkas gitu, berkas. Di situ kita dimintai buat bikin karya tulis dari beberapa tema. Itu misalnya ada perundungan, ada apalagi ya, ada keberagaman di Indonesia kalau nggak salah. Aku milih literasi di Indonesia. Nah di situ sebenarnya kak ada lagi fun fact storiesnya, itu bener-bener aku hektik banget. Waduh. Kan. Sebenarnya waktu itu kan aku juga persiapan buat NSDC, buat bener-bener debat ya, Inggris. bener-bener. Dan itu latihannya udah yang bener-bener busy, super busy all day. Aku nggak sekolah cuma buat latihan yang kayak kali ini gitu. Terus ternyata lolos, dimintai berkas buat esai. Akhirnya aku nyusun tuh, pokoknya kalau ada jeda latihan debat aku nyusun esai lagi gitu, searching esai lagi, nyari data, nyari ini. Hektik banget lah waktu itu pas penyusunannya. Terus masukin berkas, masukin esai lagi, bla 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 bla. Itu buat rentang dari masukin esai sama pengumumannya agak lama gitu. Jadi pas pengumuman dari itu diumumin kan di snap Instagram direktorat, kayak dikasih link gitu. Itu aku agak pesimis ya, aku agak ya udahlah ini lama banget nih, malas sih. Terus adminnya juga kocak banget, kayak sangat amat tolong admin direktorat Anda sangat ini ya, jahil banget ya. Dia Jahil kayak banget. sering ngeprank anak-anak calon duta waktu itu. Kayak katanya ada pengumuman baru nih gitu. Terus ternyata yang diumumin informasi lain gitu. Terus katanya udah itu aja yang mau diumumin hari ini. Jadi di situ aku bener-bener udah yang kayak terserah lah gitu. Akhirnya aku nggak lihat langsung di link daftar peserta yang lolos, tapi aku lihat di grup gitu. Pas di grup kan udah ada yang share screenshotnya. Pas aku lihat nyari kalau nggak salah tuh nomor 9 Provinsi Gorontalo, Siti Nikmah Miliatalomo, which is my name. Gila. Jadi rentangnya lumayan jauh, kalau nggak salah sekitar 2 bulan lebih dari tahap administrasi sampai pengumuman gitu. Terus setelah pengumuman selang berapa ya? Selang 3 sampai 5 hari mungkin. Terus ya udah kita berangkat ke nasional. Nangis banget nggak sih pas tahu nama lo ada di situ? Banyak banget kayak up and down, like literally gimana ya, maksudnya menghadapi banyak kayak kegiatan serius yang bener-bener gue juga ngarep banget kan buat Duta SMA ini. Terus at the same time gue juga harus make it balance sama kegiatan gue di sekolah, kegiatan gue kayak yang latihan NSDC, latihan ini, latihan itu.
it's such a fantastic things. Kalau misalnya diingat lagi, gue kayak wow, I was that brave. Bangga banget Ternyata sumpah. ya. Tapi bagus lah, ada self proud gitu lumayan. Self love, bagus guys, self love tuh bagus. Bagus banget. Terus gimana pas OTW kesana nih? Pasti ada kayak, aduh, gue mau ngapain? Karena kan kalau yang aku lihat-lihat tuh banyak banget anak-anak yang definisi cantik banget. Terus kayak, aduh nih orang-orang udah pernah ikut pertukaran pelajar gitu-gitu. Terus kayak, aduh, bener, ada lah minder-minder dikit pasti dong. Wow. Mungkin kita cerita dulu dari OTW-nya Oke, ya. boleh. Itu sebenarnya ada fun fact banget, fun fact story banget nih, lagi. Jadi itu pengumuman tanggal 28 Agustus ya kalau nggak salah. Tanggal 28 pengumuman yang lolos itu loh, lolos duta SMA. Ternyata nama aku ada, aku seneng banget di situ kayak yeay gitu. Berangkat. Tapi at the same time di bener-bener selang 15 menitan tiba-tiba dapat pengumuman seleksi provinsi NSDC. Ya, I know that. Dan ternyata itu sebenarnya awalnya pas duta SMA kita berangkat tanggal 3 kan guys, hari Minggu. Dan seleksi NSDC provinsi juga diadakan hari Minggu, which is dua-duanya gak bisa gue tinggalin dong yang kayak gini gitu loh. NSDC yang kayak bener-bener gue udah latihan berbulan-bulan buat ini. Terus duta SMA juga kayak kegiatan nasional dari beribu-ribu anak, gue terpilih, masa gue lepas kayak gitu aja kan ya. Akhirnya di situ guru pembimbing gue sama dinas juga agak hektik ya, agak kayak terus Nil gimana nih gitu, mau milih yang mana gitu. Tapi gue di situ apa ya lagi dan lagi gitu, kayak gue serahin ke Tuhan, kayak ya Allah, engkau pasti tahu yang terbaik gitu. Aku serahin semuanya ini ke Tuhan aja. Ternyata surprisingly duta SMA diundur jadi tanggal 5. Aduh. Jadi aku bisa ikut si NSDC-nya aman, dan alhamdulillah si duta SMA-nya juga aman gitu. Terus gimana tadi? OTW ya? Pas di sana ya, banyak banget ya anak-anak cantik ya. Bener guys, jadi profil anak-anak duta SMA gila-gilaan. Bener-bener gila-gilaan. Gue nggak nyangka ya kalau misalnya kayak sekeren-keren itu gitu teman-teman gue. Waktu itu kan gue berangkat, kalau misalnya ditanya pengalaman, ya menurut gue udah enough lah gitu, kayak gue udah banyak pengalaman, udah at least gue udah prepare enough gitu, well prepare. Jadi kalau menurut gue kayak ketemu sama teman-teman gue udah setara lah gitu, menurut gue kayak kita balance nih, kita setara nih gitu, gue nggak perlu minder bla 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 bla. Pas sampai di sana gue kayak gila, gue speechless dong, gue kayak yang kaku banget gitu, jadi batu gitu, kayak alik gue nggak berani nih ajak ngomong duluan gitu, kayak gue nggak apa ya, kalau dibilang insecure nggak juga ya, karena ngelihat mereka yang sebenarnya gue lebih ke speechless ngelihat teman-teman gue yang keren-keren banget. Itu gini Kak, kalau misalnya di sekolah-sekolah atau di kelas-kelas misalnya ada sesi tanya jawab gitu, ada sesi apa gitu, biasanya kan kayak lo aja nanya enggak, gue bentar aja. Di situ bener-bener kita harus berusaha semenarik mungkin buat di notice, rebutan gitu ya. Benar, kayak dan gak menutup kemungkinan gitu, misalnya lo udah jawab kan yang pertanyaan pertama, terus lo mau jawab lagi pertanyaan kedua, misalnya kan kayak gue lagi bener-bener yang kayak gitu Kak, kayak gue bilang kompetitif, tapi emang kompetitifnya positif gitu, yang pastinya positif. Terus kita kan udah mulai mutualan IG, udah mulai share-sharean mutualan gitu, kayak Instagram kamu apa, pas tuker-tukeran. Gila, itu kan pas gue stalk teman-teman gue kayak apa ya, bikin gue speechless, bikin gue sampai nanya gitu, kayak selama ini gue ngapain gitu, kayak selama ini gue produktif enough nggak ya, sampai gue wondering kayak gitu. Kak, bener-bener kayak yang gue sampai confused sama diri gue sendiri, kenapa gue nggak seproduktif mereka gitu. Itu ada yang udah, dan rata-rata ya Kak, bukan satu orang doang, dan bener-bener kayak yang ada yang pertukaran pelajar ke Amerika, ada yang udah alumni Parja, ada yang udah ini. Jadi duta SMA ini bukan event pertama mereka loh, tapi justru kayak duta SMA ini jadi event yang kayak ya udahlah, udah pernah gitu. Tapi keren banget lah ya. Gue di situ jadi yang kayak wow, gue yang kayak udah, menurut gue kayak gue udah produktif enough, gue udah capek enough menghadapi semua
semua hal-hal positif ini, tapi lihat teman-teman gue jadi termotivasi sendiri gitu, kayak Bil, gila lo udah kelas 12, lo belum sempat student exchange gitu, lo belum sempat pertukaran pelajar sekeren teman-teman lo. Tapi lagi dan lagi bukan dijadiin kayak bahan insecurean, tapi lebih ke bahan yang kayak termotivasi sih gue sebenarnya. Gitu. Oke. Ketemu Fania nih ya. Nggak ngirim tuh kabar ke. Wah, iya bener, Fania kan duta SMA pas tahun lalu. Angkatan 1. Iya, angkatan 1 bener, dia 2022. duta SMA yang pertama. Di situ gue juga yang kayak itu kalau nggak salah Fania datang pas udah selesai materinya, terus dia datang kan nongol gitu di belakang, dia nggak nongol di depan, dia nongolnya di belakang. Terus kayak tiba-tiba ada circle kan gitu, circle besar kayak lagi ngumpul. Terus gue kayak agak terlambat kan, kayak itu kenapa, terus mereka langsung bilang kayak Fania. Di situ gue FOMO dong, gue nggak mau ketinggalan. Ya iyalah, iya sih nggak gue mau kayak foto sama dia. kayak langsung kak minta foto boleh nggak, kak say hi ke temenku boleh nggak gitu. Tapi Fania jujur humble banget, like wow, cantik banget. Oke, abis itu kan udah nih kegiatannya tuh di sana apa aja? Ngapain aja sih jadi duta SMA tuh? Wah, ngapain aja sih duta SMA sih? itu? Wow, bisa dibilang kita kan kurang lebih 3 hari lah ya, 4 hari sih sebenarnya kalau menurut jadwalnya. Cuman di hari terakhir kita udah check out hotel. Di hari terakhir kita udah pure nggak ngapa-ngapain lah gitu. 3 hari pertama ngapain aja? Hari pertama, day 1 kita pembukaan, karena juga nunggu teman-teman semuanya datang. Kan itu nggak sama ya flight penerbangan jam datangnya nggak sama. Ada tuh bener-bener yang teman gue dari timur, kalau nggak salah dari Papua, dia nyampe nanti jam 8 malam dong. Berarti kayak terjadwal gitu ya? Yes, bener, jauh banget gitu. Nah itu kita sampai kalau nggak salah dari siang sampai sore itu kita kayak ngambil kamar, terus ngatur-ngatur ini itu. Terus pembukaannya kalau nggak salah tuh setelah maghrib ya, atau jam 4, aduh aku lupa. Cuman yang jelas pas di pembukaan langsung ya dibuka secara resmi gitu, kayak ada penyambutan, kayak kepala ini, kepala itu, pejabat ini, pejabat itu, congratulate to all of duta gitu. Terus setelah pembukaan kita lebih kayak ada kelas singkat gitu loh, buat kenalan, kayak mencairkan suasana gitu. Kayak kita dapat challenge singkat kayak ayo cairkan suasana kalian, foto-foto bareng teman semuanya. Jadi walaupun belum kenal nih, kakak foto yuk gitu. Iya bener-bener nggak ada yang kayak, nggak ada tuh di sana yang kayak canggung ya, nggak ada. atau sokap nih, nggak ada. Kayak ih gila SKSD banget jadi orang, nggak ada. Literally all of duta teman-teman gue tuh seramah-ramah itu. Family friendly banget. Wah, family friendly banget ya. Terus yang kedua, hari kedua itu wah ini seru banget Kak. Seru banget yang hari kedua tuh kita pas paginya ngapain ya? Oh, paginya tuh kita senam kalau nggak salah. Kalau nggak salah kita senam. Terus intinya di hari kedua itu kita jalan-jalan. Keren banget dong. Banget nih. Kita keliling kota Jakarta guys. Ada 2 destinasi utama yang kita kunjungi. Itu kan banyak banget ya. 37 provinsi ya yang ada. Itu jadi sekitar 74 orang kalau nggak salah, 74 siswa, 74 duta. Kita dibagi jadi 2 bus. Nah, 2 destinasi itu bus aku, destinasi awalnya kita ke Monumen Nasional. Bukan monumen, museum nasional, bukan Monas guys. Museum nasional, tapi deket kok Monas. Yang Google itu. Jadi kelihatan. Iya, benar. Terus gila, such proud banget gue pas ke Google. Tapi itu jadi destinasi kedua kita. Destinasi pertama kita ke Museum Nasional. Kita bicara banyak, sebenarnya lebih kayak ke study tour, tapi lebih banyak mainnya gitu. Jalan-jalannya tapi jalan sambil belajar, tapi lebih banyak have fun-nya gitu. Benar, lebih banyak fun-nya sih menurut gue, karena kita belajar, apalagi kalau sejarah lah ya. Terus tour guide-nya juga kayak bicara ini ada dari kerajaan ini, peninggalan dari ini gitu. Terus pas yang kedua kita around berapa ya? 1 jaman, mungkin 60 menit lebih mungkin kita di Museum Nasional. Terus kita pindah ke kantor Google. Nah, kalau di kantor Google ini menarik banget karena kayak I don't think everyone could access to this place gitu kan. Gue nggak tahu, gue
gue nggak tahu lah intinya kalau misalnya everyone bisa accessible buat masuk ke sana, cuman menurut gue it's such a proud aja buat gue pribadi kayak bisa ke kantor Google yang which is siapa sih yang nggak tahu siapa Google sih yang nggak sekarang, tahu gitu. Terus kita bisa lihat sampai kayak dikasih materi langsung gitu sama Google-nya. Keren banget lah ya jalan-jalan. Terus Eka gila 3 hari tuh padat banget lah ya. Wih. Pas di hari kedua udah kan nih kayak kita udah jalan-jalan balik hotel itu sekitar jam 5:30, 6 karena Jakarta macet lah ya, macet banget Jakarta. Beheran. Terus setelah itu kita datangnya kita dikasih jeda waktu itu, dikasih istirahat mungkin around 1 jam 2 jam. Malamnya kita unjuk bakat. Nah gila guys, apa ya gimana ya, ini juga such as appreciation buat duta semuanya karena gimana ya, kita tuh kan enggak kayak aku nih, duta dari Provinsi Gorontalo, satunya dari SMA 3, satunya dari SMA 1 Limboto. Kita nggak kenal sebelumnya, kita belum pernah bahkan ketemuan gitu. Dan di sana tiba-tiba kita harus kerjasama buat menampilkan sesuatu yang khas dari daerah kita. Jadi kan rata-rata pada nari tuh. Nah, gue nggak pernah nari dong. Gue nggak bisa nyanyi, gue nggak pernah nari, gue nggak pernah ini. Terus tiba-tiba kita disuruh menampilkan bakat kita. Gue juga nggak bisa main alat musik. Tapi ternyata semua duta bisa pass the challenge dengan gampang gitu. Nah, gue pribadi waktu itu sama partner gue jadi yang kayak apa ya? Gue tampilin kayak bakat MC gitulah ya, kayak bisa buat apa sih, jadi MC lah ya intinya. Terus gue mempersilahkan temen gue buat nari singkat saronde gitu. Gila, keren banget. Itu dari provinsi lain ada yang sampai main apa sih, biola namanya. Main biola, ada yang nari, ada yang kayak sampai prosesi adat ini gitu. Kalau di Gorontalo kan kayak ada yang tujai gitu ya. Tujai, Tolo Balango gitu. Tapi ini versi daerah mereka. Gitu. Terus day 2 selesai, day 3-nya kita aduh gila gue lupa lagi. Day 3-nya ngapain? Day 3-nya nggak tahu deh ya, kalau nggak salah kelas juga. Terus yang terakhir pokoknya yang paling berkesan di day 3 ya kita malam puncak which is juga siapa yang nonton? Iya, siapa yang nonton di live IG live YouTube YouTube. Nah di situ gila keren banget lah ya waktu itu pas penutupan sekalian juga acara puncak ya waktu itu. Kita di apa ya kayak disebut satu persatu gitu kayak duta Provinsi Gorontalo gitu, Siti Nima. Gila itu merah-merah gitu bajunya. Pakai Billy nih. Proud Gorontalo. Terus sekalian juga pas kita udah jalan kayak fashion show gitu, muka kita, foto kita ditampilin di layar agak besar lah ya waktu itu. Jadi gimana ya, maksudnya perasaan waktu itu campur aduk. Gue kayak gila, bisa ya? Bisa dong. Bisa ya? Moral of the story adalah itu tuh, maksudnya kalau gue throwback lagi gitu kayak kepikiran jahat gue yang waktu itu gitu, kayak gila tega banget lo Mil kalau bener-bener lo keep informasinya sendiri gitu. Tapi lihat gitu Kak, rezeki nggak lari. Rezeki nggak lari kemana-mana. Jadi please do kind aja sih, treat people with kindness, just like what hairstyle said. Fans Harry Style banget. Lanjut Kak. Nah, kalau kan sebenarnya nih pernah dulu kita tuh masih belum tahu duta SMA dan kalau nggak salah ingat itu aku yang nanya duluan. Yes, kayak benar. Kamili tahu nggak sih tentang duta SMA tuh gimana ikutnya? Terus kayak mungkin saat itu dia masih punya pikiran itu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi rasanya tuh kayak bangga banget karena dulu cuma sekedar bincang-bincang itu di aula kalau nggak salah ya, di aula tiba-tiba ada di sana gitu loh. Pulang sekolah nggak sih waktu itu? Iya, pulang sekolah ada Kadrias. Yo, di-mention lo dia. Gila. Tapi sumpah itu kebanggaan banget sih. Dan satu SMA 3 dukung. Yes, proud banget. Apa ya, gue sebenarnya proud aja sih waktu itu, cuman yang bikin gue makin speechless gitu, makin kayak gila Mil lu keren banget gitu. Gue sampai bilang gitu ke diri gue sendiri karena gue tahu kalau gue baru tahu ternyata yang daftar tuh sampai 3.000-an. Gila. Yang lulus administrasi tuh 700-an dan bisa terpilih
jadi 74 siswa di masing-masing provinsi itu bener-bener yang kayak gila kok bisa ya, lo keren juga ya. Gue kayak selama ini kan biasa gue kayak yang apa ya, gue jadi misalnya jadi ketos gitu, gue misalnya jadi ketua ini ketua itu, gue mikirnya kayak biasa aja tuh, emang keren cuman kayak biasa aja temen-temen gue juga banyak, teman-teman gue juga ketos, bahkan even cooler gitu. Tapi yang kali ini gue kayak yang gila Mil, bisa ya, lu keren juga. Event nasional cuy, lo nggak dibayar, lo dibayar ya, dibayar itu dibayar, gila. Yalah, banyak banget benefit. Jadi ikut itu SMA. Harus ikut. Kira-kira tuh materinya apa aja waktu di sana? Ini nih, Ada aku baru inget beberapa materi. Ternyata kita kan ada narasumbernya lah ya, diundang gitu dari direktorat. Hari kedua gue baru ingat, ternyata di hari kedua kita sharing session sama Kang Arul. Iya, Kang Arul kalau nggak salah. Bukan Kang Arul deh. Kang Erik kalau nggak salah. Nah, itu Kang Erik tuh salah satu penulis, dia udah nulis 150 buku lebih. Terus dia sharing tips-tips gitu, kayak gimana sih nulis yang benar, gimana nyari judul yang benar gitu, gimana nentuin judul, bikin karya tulis, ini itu. Terus di yang hari ketiga ya, kita baru bareng Kang Arul. Kang Arul tuh dia kayak spesialis sosmed gitu. Jadi dikasih tahu gitu personal branding itu apa gitu. Kalau misalnya kita mau jadi influencer tuh gimana, insight-nya nanti bakal gimana, kayak apa sih yang orang-orang lihat tentang kamu tuh nanti gimana. Terus ada satu quotes atau satu notes yang benar-benar ditekankan gitu waktu itu. Yaitu adalah, ingat kalau kamu udah mulai terkenal atau kamu udah jadi influencer, ingatlah gitu, netizen maha benar. Gitu. Netizen maha benar. Terus di situ Fania juga sempat ngisi karena ada yang nanya kan gitu kan, gimana kalau misalnya dibilang pick me gitu atau di hate gitu kan. Biasa kan adalah orang-orang yang bilang kayak gitu. Terus juga nyantol banget di pikiran gue waktu itu adalah Fania bilang kayak ya bagus dong, justru itu kayak bukti ataupun kayak it show kalau lo udah famous enough gitu, lo udah terkenal enough gitu, sampai ada yang jealous, ada yang iri, ada yang ngatain lo ini itu, tapi kembali lagi gitu kalau lo percaya diri gitu. Kembali lagi ke self value, self confidence. Ingat tuh guys sama quotes-nya. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Wow. Ini banyak nih yang nanya nih. Waduh. Oke, wait kita dulu. Q&A banget ya ini ya. Q&A banget. Wait. Kapan lagi? Santai aja kali, gue tiap hari sekolah. Tiap hari sekolah? Apa gimana? Anak ini. Sorry guys, dark side diam. Enggak, gue tuh sebenarnya bukan enggak sekolah karena males di rumah, karena salah menyalahgunakan dispen gitu. Enggak lah, gila. Gue tuh sekolah karena ada kegiatan lain aja gitu, misalnya kayak gue ikut latihan dari pagi gitu, gue ikut. Ya justru sebenarnya kalau ditanya pengen sekolah apa latihan, ya sebenarnya gue pengen sekolah lah ya, kayak ketemu sama teman-teman gue seru-seruan. Terus kalau misalnya perbandingannya nih ya, kalau misalnya kayak gue di latihan kan gue cuma bertiga doang sama tim gue, kayak kita searching, baca mulu gitu, latihan mulu gitu. Jadi gue nggak sekolah, gue jarang sekolah, bukan karena gue malas ya, nggak kayak gitu, nggak boleh contohin yang kayak gitu. No. So what's the first question? Jadi kita bakal ambil dari Cayan VRYY. Wow. Gimana sih caranya Kamili Oke. atur waktu, karena kan Kamili tuh begitu banyak kegiatannya ya. Apalagi nih kita tahu anak dispen banget. Tugas aman gak sih? Basic question lah ya, general question banget. Kalau misalnya tentang time management, sebenarnya gini Kak, kalau gue tuh sering banget gue mikir sebenarnya oke lah, time management tuh penting, tapi one of the most important thing yang menurut gue nggak kalah penting gitu adalah stress management. Sebenarnya guys, lebih ke menurut gue sejauh ini gue tuh misalnya nih kegiatan yang di pikiran gue sekarang yang gue ikuti, misalnya kayak ada Duta SMA, ada OSIS, ada Formanak gitu kan, ada debat gitu, ada NSDC, lomba-lomba lain. Terus menurut gue
itu nggak selamanya datang di waktu yang sama gitu. Nggak selamanya kayak dia bentrokan di bulan yang sama. Even sometimes emang iya. Makanya kembali lagi itu lebih ke stress management menurut gua. Tapi kalau misalnya ditanya nih simply time managementnya gimana? Ya kalau misalnya bicara time management lekat banget lah ya sama yang namanya list priority gitu. Jadi guys, tain tugas-tugas sekolah gue dan gue harus selesai wawancara gue. Nah itu di list priority dulu, kayak kira-kira mana yang paling penting. Tadi gue udah selesaiin laporan duta gue, terus gue ke wawancara, terus malamnya tugas sekolah gitu. Jadi kalau misalnya time management sebenarnya lekat banget sama si list priority aja gitu. Prioritas didahulukan. Prioritas. Okay. Ada prioritas? Waduh. Nggak, jangan ke arah situ. Jangan ke arah situ, bahaya. I mean Anda prioritasnya apa gitu, sekolah apa bukan gimana? Itu. Kayak gitu maksud aku, gimana sih? Oke. Waduh, agak melenceng ya. Next question. Oke, nih next dari Andia CHMADZAKQLY. Aduh, susah banget namanya. Oke, pas PBK so. Jadi dia nanya nih ya, Kak, targetnya di masa yang akan datang apa aja? Wow. Mau jadi apa nih selain menjadi seorang pelajar? Oh, ya udah di-mention ya, Kak. Target aku. Berarti itu? Iya, benar. Jadi karena kemarin aku lihat, gila, berapa ya? Sekitar 3-4 orang tuh kalau nggak salah, gue stalk Instagram temen-temen gue duta SMA. Mereka pertukaran pelajar dong, kayak wow, I mean siapa sih yang teens, yang masa remajanya kayak dimana anak-anak tuh lagi apa sih, kayak struggle sama kisah percintaan, kisah romantis, kisah pertemanan. Tapi buat anak-anak terpilih ini mereka malah justru fokus ke education yang justru bahkan kayak I don't think everyone could bisa dapetin join itu kayak gitu. Benar. Kayak gila, lo pergi ke Amerika gitu, apalagi misalnya kegiatannya ke Amerika pertukaran pelajar, siapa sih yang nggak proud gitu. Jadi simply kalau ditanya target gue ke depan sebenarnya apa ya, tahun ini ya, oh ya udah tahun ini dulu kita simplify aja dulu pertanyaannya ke tahun ini. Gue baru kepikiran 3 sih, ada 3 target utama. Walaupun ini udah bulan apa sih? Udah September ya? Udah September ya. Udahlah, gue nggak tahu kapan bakal terwujud. Cuman ada 3 aja yang kepikiran di otak gue sekarang. Yang pertama, gue pengen banget buat pertukaran pelajar, atau sebenarnya nggak harus student exchange. Cuman gue manifest gitulah ya. Gue manifest buat pertama kali. Gue belum pernah keluar negeri ya ini guys. Gue berharap untuk pertama kali gue ke luar negeri nanti itu enggak pakai uang pribadi gitu. Gue pengen dibiayain negara gitu. Oke. Kita langsung aja ya, next. Oke. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari L0TSO__. Selain untuk masa depan diri sendiri dan orang tua, apa motivasi Kamili bisa sampai di titik ini? Wow. Motivasi apa sih? Wow. Apakah sih support itu? Support dari tim itu? Support yang mana nih? Yang itu. Wah, oke. Motivasi gue buat sampai ada di titik ini tuh apa ya? Sebenarnya gue cuman salah satunya berpegang teguh di gue pengen lebih better daripada yesterday. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya misalnya kemarin gue jadi ketua forum anak nih. Besok gue mau jadi ketua OSIS gitu. Kayak oke, misalnya hari ini gue jadi ketua OSIS. Besok gue pengen jadi forum anak nasional gitu. Jadi sebenarnya semuanya tuh kembali ke manifest aja guys. Kayak gue nggak pernah sangka gue bakal jadi duta SMA. Gue nggak pernah sangka gue bisa jadi pengurus forum anak nasional. Gue nggak pernah sangka gue bisa jadi ketua OSIS. Tapi gue selalu harapin itu terjadi gitu. Jadi pas dari dulu gue lihat misalnya kayak mantan ketos gitu, kayak wah dia jadi ketos keren banget ya, wah dia jadi duta SMA. Fania gitu, wah Fania keren banget duta SMA gitu. Ya udah gue manifest aja di situ, kayak ada niat aja gitu, kayak gue pengen deh jadi duta SMA. Makanya tiap ada chances, tiap ada kesempatan ya ambil gitu. Jadi kalau misalnya motivasinya sebenarnya gue nggak muluk-muluk lah ya, gue pengen menjadi lebih baik aja seperti setiap hari, at least ada target yang gue capai gitu. Jadi manifesting tuh baik banget ya dan wajib
Tapi manifestingnya jangan sambil rebahan doang, manifestingnya Jangan pakai di mulut usaha. doang. Iya guys. Harus dilakukan. Oke, gimana sih rasanya jadi ketua OSIS? Interesting. Kita agak masuk dulu ke Ketua situ. OSIS. Ketua OSIS. Wah, gue udah mau lepas jabatan ya. Waduh, mau purna. Wah, tahun depan, bulan depan kalau Bulan nggak salah, depan. guys, gue bakal lepas jabatan jadi ketua OSIS. Sedih dikit. Sedih banget. Rasanya jadi ketua OSIS ya. Nah, kalau misalnya tadi kata gue tentang time management sama stress management, Oke. itu buat secara as a whole ya, secara keseluruhan. Kalau tentang ketua OSIS, apa ya, notes gitu yang pengen gue share adalah lo harus siap kapan aja. Lo harus siap, itu sih kayak lo harus boulder kalau kalimat lo harus siap sebelum lo jadi ketos gitu. Emang kenapa? Ya perasaan jadi ketos tuh sebenarnya agak dukdak gitu loh, kayak wah Dakdikduk. hari ini karena biasa kan ketos tuh apa ya, jadi representasi sekolah gitu. Ntar kalian kayak tiba-tiba disuruh ikut di kegiatan di hotel ini gitu. Tiba-tiba dimintai kegiatan jadi kegiatan di ini gitu, ini itu. Jadi ya lo harus siap aja gitu kapan aja. Jadi kalau misalnya ditanya perasaan, ya selain senang, lo harus siap siaga. Siap siaga. Siap siaga karena ya lo selain harus pintar ngomong, nggak harus pintar ngomong sih, at least lo tahu lah ya, lo tahu ngomong. Jadi ketos, lo juga harus ada pengetahuannya guys, gitu. Atau itu penting ya Penting. untuk berbicara. Karena sebenarnya kak, fun fact ya, gue tuh basicnya pas dari SD sampai SMP gue tuh bukan non akademik kayak gini, gue tuh anaknya akademik banget, gitu. ya, tahu itu cerita mah. Wah kan kamu yang tahu. Iya. Gila. Ntar part 2 ya guys. Oke. Lanjut. Simpan aja untuk nanti. By the way itu yang nanya tadi dari Rofik. Oh hai Rofik. Rofik tuh nanya lagi nih. Wow. Tips agar bisa berbicara di depan umum. Gimana sih? Wow. Gimana sih caranya? Apalagi kan debat kan, NSDC Benar. gitu. Benar. Tips ya. Kalau ini langsung aja gue ke to the point, dari gue SD, SMP, SMA, even pun gue di SD SMP tuh gue bukan yang tipe public speaking banget, enggak sih, biasa aja. Cuman bapak gue tuh selalu bilang kalau gue ikut lomba, dulu gue passionnya puisi. Jadi bukan yang bicara banget kayak gini kan, bukan bicara yang secara impromptu, secara spontan tapi ya. udah ada tuh yang bakal gue baca. Cuman kan tampilnya tetap di depan ya. Jadi kalau gue nervous tuh gue udah mulai kayak tegang tuh, gue bilang ke bapak gue, terus bapak gue kayak selalu bilang gitu kayak, udah anggap kaleng aja semuanya. Kayak kalau misalnya udah di depan, ya udah anggap aja semua tuh misalnya bertutup botol, kayak anggap aja orang-orang yang lihat kamu tuh nggak ada, anggap aja mereka tuh kursi doang, kayak gitu. Jadi sebenarnya terbiasanya tuh dari SD SMP gitu. Kalau tipsnya ya itu, kalau gue tadi ya gue anggap mereka nggak merhatiin gue gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kalau misalnya gue udah tegang banget nih kayak wah tegang banget nih, udah mau naik ke panggung misalnya, udah demam panggung, ya udah gue bakal mikir, gue bakal tanamin kayak pikiran di apa ya, in my mind, kalau kayak they're not really put attentions to you gitu, kayak pasti bakal ada lah yang main HP, bakal ada yang gitu. Karena menurut gue lo bakal nervous kalau lo bener-bener ngerasa diperhatiin gitu, kayak Bener sih. senyum gini salah, senyum gitu salah. Jadi ya udah, kembali lagi tinggal gimana manage nervousnya gitu. Oke, kayak segitu aja lah ya untuk Yes. pertanyaan kali ini. Wah, Nah, semoga bisa dijadiin motivasi nih guys. Ada kesan-kesan nggak? Satu aja. pesan-kesan dari aspek apa nih? Aspek mungkin untuk adik-adik kelas. Oke, Untuk buat- next Oh, OSIS, I see. mungkin. Mhm. Secara general aja kali ya, Iya. buat teman-teman semua, buat adik kelas semua, tiap ada kesempatan buat kalian yang udah di offer dan udah bener-bener di mata kalian, please take it gitu. Karena rezeki tuh bisa datang dari berbagai cara gitu. Ada banyak cara, ada banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan ngerasa yang kayak misalnya nih kalian ditawarin kayak nanti ikut kegiatan lah, as simple as that. Terus kayak mikir, enggak bu, nggak bisa, saya nggak bisa ngomong, saya takut. Jangan, just try it gitu. Kayak kata logo salah satu brand, just do it gitu. Ya ampun. Gitu, just do it. Udah, kayak lakukan aja gitu. Lakukan aja. Oke. Thanks
banget nih. Udah segitu aja kali ya. Udah habis durasinya. Wah, sedih banget ya. Singkat banget ciri-cirinya. Kayak kurang sama yang itu juga. Bakal ada part 2 nggak, Kak? Kayak ada. Insya Allah. Wah, tapi bintang tamunya bakal lebih keren-keren lagi ya nanti ya. Siapa lagi ya kira-kira? Siapa lagi ya, guys? Di next episode dari Tricast. Trimedia Podcast. Dah segitu aja. Dadah.